Jadi pandemi ini efeknya bukan hanya pada guru dan siswa, tapi juga orang tua. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan pembelajaran yang diberikan ke anaknya, anaknya sudah terlihat stres, coba komunikasi, orang tuanya komunikasi ke gurunya, jangan grundel di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pacitanku, jumpa lagi di sore kali ini di hari yang akhir pekan, di hari yang cukup cerah. Pada sore kali ini kita akan melanjutkan agenda podcast virtual kita yang sudah diagendakan beberapa hari yang lalu. Dan pada sore kali ini kita akan mengetengahkan tema yang cukup menarik untuk dibahas, yakni suka duka pembelajaran di masa pandemi ya. Insya Allah sebentar lagi akan hadir salah satu guru di Pacitan ya, namanya Bu Elia Mufida. Nanti akan kita korek lebih dalam bagaimana suka duka pendidik dalam mengarungi pembelajaran di masa pandemi ini yang kita sudah menjalaninya selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, sejak Maret 2020 sampai hari ini masih pandemi dan pembelajaran sesuai dengan keputusan instruksi Mendagri, kemudian ditindaklanjuti di tingkat daerah itu masih online. Namun juga beberapa waktu yang lalu Bupati Pacitan menerbitkan surat keputusan boleh melakukan pembelajaran tatap muka terbatas seperti itu. Seperti apa nanti akan kita korek. Kita akan langsung saja undang Bu Elia Mufida ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah, itu yang penting Bu ya, sehat selalu, itu yang jadi salah satu prioritas di masa pandemi ini. Baik, teman-teman semua yang bergabung, alhamdulillah Bu Elia Mufida, beliau adalah guru SMKN Ngadirojo, sudah bergabung dengan podcast virtual pada sore kali ini dengan tema suka duka pembelajaran di masa pandemi, baik dari sisi guru ataupun siswanya, seperti itu. Kami mencatat ini sebelum nanti Bu Elia menyampaikan paparannya gitu ya Bu. Sejauh yang kami amati sebagai media itu beberapa banyak guru, orang tua, siswa mengeluh kelamaan pembelajaran daring seperti itu. Mungkin nanti Bu Elia bisa menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kondisinya sesuai pengalaman Ibu. Tetapi sebelumnya monggo Bu Elia bisa kenalan dulu dengan teman-teman yang bergabung ini. Bu Elia ini dari mana, kemudian asalnya dari mana, dan sebagainya. Silakan Bu Elia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dwi atas kesempatannya untuk hadir bertatap muka dengan Mas Dwi. Saya baru kali ini ketemu, ini yang namanya Mas Dwi. Oh gitu ya Bu, baru kali ini ya? Saya termasuk orang Kuper juga soalnya gitu ya. Oke, salam kenal Mas Dwi. Perkenalkan, saya Elia Mufida, guru di SMKN Ngadirojo. Saya ada di Pacitan sejak 2009 sebenarnya. 2009 lalu, berarti udah hampir 12 tahun, tapi fix yang saya stay di Pacitan itu sekitar 8 tahunan lah ya, berarti sampai sekarang. Kalau aslinya? Asli saya bingung aslinya dari mana karena saya orangnya belalang buana. Jadi saya lahir di Bali, keluarga besar saya ada di Bali gitu nggih. Cuman semenjak ayah saya meninggal sekitar 24 tahun yang lalu itu kami sudah hijrah ke Malang tahun 98 sampai saya lulus kuliah itu saya di Malang. Kalau ininya Bu, latar belakang pendidikannya mungkin bisa disampaikan juga. Saya kuliah dulu S1-nya di Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya angkatan 2003, kemudian lanjut masternya di Brawijaya juga tahun 2008 sampai 2010, kemudian lanjut program doktoralnya di
Jepang itu tahun 2013 sampai 2017. 2011. Jadi kurang lebih 4 tahun saya tidak di Pacitan. Okay. Kalau di Ngadirojo sendiri Bu, kok bisa kemudian bisa di Ngadirojo kemudian ngajar di SMK Ngadirojo, itu gimana sejarahnya dulu? Sejarahnya karena saya tipe orang yang tidak gampang tidak terlalu suka menetap di mana begitu ya. Jadi gitu. suka tantangan baru. Jadi waktu itu saya memang sedang kuliah S2, sudah berjalan kuliah S2-nya. Sebelumnya saya ada di Lampung ya. Saya setelah lulus S1 saya hijrah ke Lampung untuk bekerja. Kemudian karena saya melamar program beasiswa S2 ternyata lolos, akhirnya saya dipanggil untuk mengikuti tes lanjutan. Alhamdulillah lolos, akhirnya saya kuliah lagi S2 di Malang. Pada saat seperjalanan S2 itu karena satu dan lain hal, jadi saya harus memikirkan saya harus bekerja nanti setelah lulus gitu ya. Jadi sudah harus ada jaminan kerja gitu ya, sehingga saya mencoba mendaftar PNS waktu itu, coba-coba. Jadi seluruh kabupaten, kalau zaman saya dulu kan kita bisa mendaftar kabupaten mana saja nggih. Kemudian mana yang lolos seleksi administrasi kita bisa memilih gitu yang mana. Nah, saya enggak tahu kenapa pada sholat istikharoh itu kok cenderungnya karena waktu itu kan presidennya SBY. Jadi saya melihatnya SBY itu di mana sih gitu ya. Penasaran aja Pacitan itu di mana gitu. Jadi ya waktu itu tesnya akhirnya saya pilih mendadak ke Pacitan gitu. Oh, berarti sebelumnya tidak punya family Pacitan atau keluarga Pacitan gitu ya? Berarti benar-benar murni ingin menjelajah negeri gitu ya? Ya, tidak nggak punya Oh saya. gitu, Jadi kebetulan kakak sepupu saya juga nanya, Dek, kamu mau tes di mana? Nggak tahu, waktu itu sudah menjelang maghrib ya, padahal besok pagi kan tes semua kabupaten, jadi kita kan memang harus menentukan nih tesnya di mana gitu kan, nggak tahu di mana ya enaknya di Malang, apa mau keluar kota, apa waktu itu memang saya pingin aja gitu ya, tipenya kan suka menjelajah kemana-mana. Kemudian ada teman saya, Elia mau coba ke Pacitan, Pacitan tuh di mana? Saya nggak tahu Pacitan gitu ya. Akhirnya dipesankan travel, saya berangkat, kemudian saya nggak tahu itu dipesankan teman saya, udah coba aja ke Pacitan gitu ya, iseng-iseng lah gitu, pingin tahu gitu kan. Akhirnya dipesankan travel, kemudian pas naik travel kebetulan penumpang kurang satu aja gitu ya. Habis itu udah penuh, travel ke Madiun udah nggak ada, terus ke Pacitan, terus ke Pasuruan, Surabaya udah penuh semua. Akhirnya hanya ada Pacitan waktu itu yang bisa berangkat. Pada waktu itu supirnya nanya, Mbak mau turun di mana? SD Negeri 2 Ploso, SD 1 Ploso waktu itu. Oh, mbaknya mau ngapain di situ? Apa rumahnya di depan situ? Oh, enggak, saya mau tes PNS gitu kan. Kemudian tes PNS itu bukannya siang ya mbak mulainya? Iya, tapi enggak apa-apa, nanti saya tunggu di SD 1 Ploso. Ini nanti sampainya jam 3, kata supirnya. Enggak apa-apa pak, nanti saya bisa kok nunggu gitu kan. Gitu. Terus mungkin supirnya kasihan kali ya sama saya. Mbak, bisa tinggal di rumah saya saja, saya juga punya ponakan yang mau tes PNS di hari yang sama, nanti biar diantar gitu. Nah itulah salah satu keluarga pertama yang saya kenal di Pacitan gitu ya, sopir travel itu. Sampai sekarang seperti saudara lah ya, saya masih sering mengunjungi beliau, dan di situ saya nggak kenal beliau sebelumnya, saya dikasih makan dan sebagainya gitu ya, diajak jalan-jalan. Waktu habis tes PNS harusnya saya bisa langsung pulang karena besoknya saya masih kuliah kan, karena masih saya S2 lagi, masih kuliah, masih harus ada kuliah. Terus sama bapak sopirnya, Mbak pulangnya nanti malam aja, nanti kan ini sampai Malang subuh gitu. Waduh, saya ada jadwal kuliah jam 6 waktu itu, jadi jam 6 subuh karena dosennya minta mengajukan. Ya sudahlah, nggak apa-apa, bisa nggak sebelum jam 6 gitu. Jadi ya saya akhirnya pulang itu malam, kemudian sampai Malang itu sekitar jam 4:30, jadi langsung tuju kampus, itu nggak mandi, ikut kuliah. Ya seperti itulah. Berarti benar-benar ini ya, melanglang buana ke Pacitan, benar-benar kayak buka lahan gitu ya, belum tahu ya. Iya. Jadi saya makanya kaget waktu pulang dari Pacitan mau balik ke Malang itu, loh saya tuh ngeliwatin daerah ini ya waktu berangkat tadi gitu ya dari Pacitan. Saya nggak tahu kalau Pacitan itu berbukit dan kemudian jurang seperti itu. Oke Bu Elia, selain mengajar mungkin bisa disampaikan aktivitas lainnya, mungkin apa organisasi atau apa gitu kan, mungkin sekalian kenalan. Aktivitas utamanya ngurus keluarga. Ngurus keluarga, enggak. Ya, saya suka bermain sama anak-anak lah intinya gitu ya.
apa namanya menulis gitu, apa ya artikel, buku dan sebagainya. Sekarang memang sedang aktif mengembangkan Forum Lingkar Pena di Pacitan. Kebetulan diamanahi jadi ketua dan baru akhir tahun 2020 kemarin gitu ya. Sedangkan di daerah-daerah lain kan sudah berdiri tapi di Pacitan baru ini gitu ya. Ingin menghubungkan yang punya bakat di bidang menulis lah. Menulis ilmu ya. Baik, terima kasih Bu Elia atas kenalannya. Sudah cukup jelas tadi bahwa Bu Elia adalah seorang petualang sejati ya. Lahir di Bali, kemudian Malang, ternyata keterima di Pacitan, termasuk kecantol jodoh di Pacitan juga Bu, apa gimana? Enggak, kecantol jodohnya itu saya malah di Lampung. Jadi di Lampung. saya akhirnya berpikir, saya tuh di Lampung ternyata cuma 3 bulan. Dan setelah 3 bulan kan saya ternyata lolos S2. Jadi sepertinya mungkin Allah membuat skenario saya harus dipertemukan dengan calon suami itu di Lampung. Oh gitu, berarti sama-sama perantau ya? Ya, sama perantau. Akhirnya saya balik ke Malang, ternyata 1 tahun kemudian beliaunya melamar. Ya udah kita akhirnya menikah. Siap. Makasih Bu Elia perkenalannya ya. Bukan orang Pacitan juga, nggih. Baik Bu Elia, kita sudah cukup kenal tadi beberapa hal. Mungkin nanti kalau teman-teman juga penasaran dengan sosok Bu Elia, nanti bisa juga langsung kepoin akun Instagramnya, tanya-tanya di sana. Tetapi kita akan coba ke hal yang kita bahas pada sore kali ini terkait tema kita, yaitu tentang pembelajaran online dan suka dukanya. Nah ini Bu Elia sudah mengajar sejak tahun 2009 offline gitu ya, sejak tahun 2009, lalu 2020 tiba-tiba semuanya serba online gitu ya, serba daring. Nah itu mungkin bisa disampaikan dari sisi Bu Elia sendiri, bagaimana sih mengajar offline online itu? Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya itu offline, kemudian online, terus suka dukanya seperti apa, kemudian juga dari sisi siswa dan wali muridnya yang sejauh Ibu tahu, mungkin nanti bisa disampaikan Bu. Monggo. Gue ini panjang. Panjang banget ini. Oh iya, ya yang pertama dulu, yang Ibu Elia dulu lah. Oh gitu ya. Pengalaman mengajar secara daring dulu ya ini. Iya. Pengalaman mengajar secara daring saya sebagai guru ya, guru. Terus terang ya, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita menjalani pembelajaran secara daring gitu ya. Kalau misalnya di kota besar mungkin akan lebih baik lah ya sinyalnya. Tapi kalau misalnya di Ngadirojo, kita tahu ya kontur Pacitan seperti ini, dan anak-anak juga rumahnya itu kan ya naik turun gunung yang luar biasa lah ya, yang kita tahu lah seperti apalah Pacitan ini gitu ya. Otomatis banyak sekali tentu kendalanya. Baik itu sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan kuota, tapi kan juga tidak semudah itu untuk memakai kuota yang dari pemerintah gitu nggih. Jadi terus terang tentu banyak kendalanya. Meskipun kemarin juga alhamdulillah saya melalui alumni Universitas Brawijaya itu kita sampai membuat pusat wifi ya di salah satu desa di Ngadirojo untuk bisa dimanfaatkan oleh anak-anak gitu ya. Tapi tetap juga mereka kan juga tidak terpusat di daerah itu saja. Ketika pemasangan wifi yang IndiHome itu kan tidak bisa di daerah-daerah yang terpencil. Betul. Masuk kota, masuk yang kota gitu ya, di masjid itu pun masih masuk kota. Sehingga keinginan saya supaya bisa diakses anak-anak itu juga tidak bisa sepenuhnya dijalankan gitu ya. Kemudian akhirnya untuk mengatasi seperti itu memang yang masih bisa dipakai itu WA ya. Kemudian akhirnya saya mencoba ketika anak-anak tolong ada kendala apa. Akhirnya guru menjadi harus lebih aktif memang ya pada saat itu, meskipun sebelumnya memang sudah cukup aktif. Ada yang akhirnya kita harus menelpon pakai telepon reguler untuk menelpon anak-anak. Ibu saya tidak punya pulsa, jadi paketan WA pun hanya paketan chat seperti itu. Sehingga kita harus telepon. Dan kita pun kalau mau memanfaatkan Google Meet ataupun Zoom itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Itu semua di kota besar juga ya Bu? Kita aja yang di kota Pacitan itu kadang kayak gini aja nanti kan mandek-mandek ya, Zoom-nya seperti ini gitu ya, macet-macet
habis itu nyantol di pohon kali ya sinyalnya, sehingga akan cukup mengganggu. Seperti itu gitu ya. Artinya kalau yang di Ngadirojo memang harus jemput bola gitu ya. Kita ya harus saling menguatkan ya sama anak-anak gitu ya. Guru dan anak-anak harus terus saling berkoordinasi kalau misalnya udah SMA. Tapi beda ya kalau misalnya anak-anak siswanya itu adalah siswa-siswa SD atau siswa SMP seperti itu. Nah, kemudian kalau pengalaman mengajar saya sebagai orang tua ya, saya berlaku sebagai orang tua. Itu terus terang saya sebagai orang tua itu sih merasa enjoy saja gitu ya. Enjoy saja kalau menemani anak-anak di rumah, karena memang dari sejak dulu gitu ya, dari keluarga saya sebelum saya menikah pun gitu ya, orang tua saya juga mengedepankan bahwa pendidikan utama itu sebenarnya dari keluarga, bukan dari sekolah. Sekolah itu hanya dianggap sebagai partner gitu ya untuk melengkapi kebutuhan pendidikan, sehingga itu yang saya juga terapkan pada keluarga saya. Jadi ketika keputusan pemerintah bahwa kita tidak bisa menjalankan pembelajaran secara tatap muka lagi, maka oke, siap gitu. Saya juga sering berdiskusi sama suami. Oke, udah siap aja gitu. Ya udah di rumah akhirnya saya juga memegang anak-anak gitu. Seperti itu gitu ya. Oke, ya terima kasih Bu Elia atas berbaginya. Terus ini Bu, saya lebih ingin mengorek terkait lebih ke pengalaman yang guru. Ya kan udah 1 tahun lebih nih. Ada ini nggak sih sisi jenuh gitu mengajar online, kemudian juga siswanya tadi kan ada beberapa kendala, ada yang nggak ada internet. Nah itu tuh menyiasati kayak gitu terus untuk mempercepat, mengakselerasi siswa agar kemudian meraih target pencapaian dari pembelajaran itu seperti apa, Bu? Oke. Ini saya disclaimer ya. Jadi Ya. dari sisi saya, nggih. Iya, siap. Ini dari sisi pengalaman saja, berbagi pengalaman. Oke. Karena saya juga bukan sebagai pakar pendidikan juga bukan gitu ya, dan saya juga berpikir dari salah seorang quote guru di Prancis itu mengatakan bahwa memang sebenarnya there is no one single solution untuk kondisi pandemi seperti ini gitu ya, sehingga apapun permasalahan yang terjadi selama pandemi terutama di bidang pendidikan ini kan coba kita sesuaikan dengan daerah kita masing-masing. Kalau misalnya mengenai ini berarti berbicara mengenai suka duka ya Mas ya? Iya betul, okay. Nah, kalau untuk yang sukanya saya sebagai guru itu saya akhirnya sebenarnya banyak mengambil hikmah gitu ya dari anak-anak curhat gitu ya. Ibu, saya tidak punya pulsa, sehingga ketika misalnya pembelajaran itu anak-anak kalau ada permasalahan tolong japri saya gitu ya. Jadi saya bisa melakukan sesuatu. Apakah saya harus menelpon mereka ataukah kita bisa bertemu di mana gitu ya. Jadi pernah juga akhirnya mengalami seperti itu, bahwa saya bertemu dengan anak-anak di mana, kemudian kita diskusi, kemudian bahkan saya harus memilah gitu ya, bahwa kalau kemarin kan Kemdikbud menyatakan tidak semua target kurikulum harus dituntaskan, sehingga saya harus memikirkan mana sih yang penting gitu ya, mana sih yang harus diabaikan, sehingga pada saat bertemu sama anak-anak yang saya sampaikan adalah yang memang paling penting gitu. Jadi harus efektif gitu ya, ketika bertemu ya efektif janjian gitu ya sama anak-anak. Pun kalau misalnya saya telepon video call gitu ya, saya video call ke satu orang, nanti satu orang itu berkumpul di rumahnya siapa gitu yang sinyalnya paling bagus, nanti bisa nggak anak-anak kumpul di rumahnya ini, kemudian kita video call gitu ya, misalnya kalau misalnya anak-anak ingin praktek dan bisa dilakukan di rumah seperti itu. Kemudian selain daripada itu saya juga akhirnya tahu permasalahan mereka ini apa sih sebenarnya. Kemudian saya jadi bisa banyak mengambil hikmah dari kehidupan mereka gitu ya. Kemudian kalau sukanya saya sebagai orang tua, itu tentu saya jadi bisa lebih dekat, memahami secara detail potensi anak saya. Karena memang dari dulu saya berazam bahwa pendidikan utama itu harus dari saya sebagai ibu dan ayahnya sebagai orang tua secara utuh gitu ya. Karena saya memang menganggap sekolah itu partner saya saja gitu ya, sehingga saya bisa memahami potensi mereka gitu ya. Karena ketika anak saya sekarang kelas 4 kelas 1 hampir sampai kelas 2 itu mereka dipegang guru, saya kan
tidak bisa memahami gimana sih kalau anak saya ketika menerima pelajaran sehari-harinya seperti apa, meskipun malamnya itu mereka belajar sama saya, tapi kan ketika mereka mengaplikasikannya dalam soal dan sebagainya, itu kan kita tidak bisa memantau. Nah, justru di pandemi inilah akhirnya saya mengetahui potensi anak saya ada di mana gitu ya. Kemudian saya harus seperti apa, itu saya merasa lebih bisa gitu ya, merasa lebih bisa memahami mereka seperti itu. Siap. Artinya bahwa sebenarnya tidak ada sekolah yang sempurna ya dalam Iya, hal iya. ini, dan orang tua harus ambil peran gitu. Oke, Bu Elia. Wah, luar biasa ya ininya. Jadi ada beberapa keuntungan juga ya dari pandemi ini. Dari mengenali potensi anak dari sisi orang tua. Terus saya ingin tertarik melihat apakah Bu Elia juga pernah dicurhati orang tua. Ini kan kalau kami dari media kan, wah itu kita sudah jenuh sekali orang tua. Itu kalau dari sisi Bu Elia sendiri gimana tuh terutama pas sudah saat ngajar di SMA Ngadirojo kan, ini kan istilahnya kan libur terpanjang gitu ya bahasa ininya, 1 tahun lebih online gitu ya. Terus kadang ya memang rata-rata kendalanya adalah soal internet. Pernah nggak Bu dicurhati orang tua atau siswa mungkin menyampaikan aspirasinya? Pernah waktu itu saya hubungi karena dia tidak ada kabarnya di kelas saya di GC ya, biasanya saya pakai GC gitu yang paling mudah diakses lah. Kemudian kok tidak ada kabarnya, tidak ada absen. Kemudian saya termasuk yang jarang ngasih tugas sebenarnya. Saya kasih materi, kalian ngerti nggak ini tentang apa gitu ya. Itu ternyata ketika saya hubungin karena kita kan ada grup WA nih, ketika saya hubungin WA-nya ternyata HP itu dipegang sama orang tuanya, jadi itu bukan HP anaknya, jadi HP orang tuanya. Kemudian akhirnya orang tuanya curhat gitu, oh enggak ibu. Kemudian sampai akhirnya ibu rumahnya di mana, kemudian saya datangi, ternyata memang benar kondisi perekonomian keluarganya kan tidak mampu, jadi HP itu aja kayak satu rumah itu hanya ada satu HP gitu loh. Gitu. Jadi ya emang luar biasa sih perjuangannya gitu. Kalau ini sendiri Bu, kalau dari sisi Bu Elia ini mungkin semacam pengharapan lah. Solusinya seperti apa kalau kayak gitu dari pengalaman tadi untuk mengatasi kondisi yang semacam itu? Ini kan juga kayaknya tidak berhenti sampai hari ini terus. Kemungkinan juga masih terus nanti berlangsung dalam beberapa waktu ke depan mungkin. Bisa disampaikan sekalian, Bu. Kalau dari saya ya, pandangan saya. Yang pertama adalah bahwasanya memang kita itu harus, ini kan sebenarnya bukan masalahnya hanya di Indonesia saja ya, tapi juga setiap negara pasti akan mengalami seperti ini. Jangankan Indonesia gitu ya, negara-negara maju seperti Jepang, kemudian Amerika, itu kan juga mengalami kendala yang luar biasa gitu ya. Kalau misalnya, ini saya coba membuka dulu ya sebelum kita harapan saya seperti apa. Kita tahu bahwa Amerika itu kan negara maju ya. Kemudian pada saat awal-awal pandemi, pada saat kepemimpinannya Donald Trump itu kan bagaimana Amerika masih tetap pesta-pesta gitu ya. Sampai akhirnya Amerika kan nomor keberapa itu kan tinggi banget ya rankingnya COVID-nya, korban COVID. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari negara-negara yang ada di Afrika, negara-negara miskin yang ada di Afrika, mereka itu yang terbiasa hidup susah ya, terbiasa keterbatasan segala teknologi, wifi nggak punya, misalnya yang ada di Eritrea, Somalia, kemudian negara Afrika lainnya, bahkan UNESCO itu pun mengambil contoh seperti Sudan dan Kenya gitu ya. Mereka itu karena hidupnya serba terbatas atau kesulitan, ketika mereka kena pandemi seperti ini ternyata mereka lebih struggle gitu yang ngadepinnya. Itu keluhan-keluhan itu muncul adalah dari negara-negara yang maju, yang terbiasa terfasilitasi dengan teknologi yang luar biasa. Nah, sedangkan negara-negara yang ekonominya rendah, yang teknologinya rendah, itu ternyata lebih struggle gitu ya. Coba kita lihat di Sudan itu ya, sampai ada perpustakaan unta yang sampai masuk ke desa-desa gitu ya, sampai bisa memfasilitasi warganya untuk membaca itu ternyata tidak harus ke perpustakaan, tapi unta yang bisa masuk ke desa-desa. Kemudian di negeri yang lain itu
Somalia kalau nggak salah, itu mereka karena terbiasa hidupnya susah, tidak ada jaringan wifi, mereka menggunakan media siaran radio untuk siaran radio untuk menyampaikan yang berkaitan dengan pembelajaran siswanya. Artinya bahwa saya sebenarnya tidak bisa mengatakan sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya. Justru yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mempersiapkan diri kita sebagai orang tua. Ini loh, terima. Sekarang kondisinya bahwa memang Indonesia seperti ini gitu ya. Terima, dan ini adalah perubahan besar gitu ya. Kita dikasih kesempatan sama Allah menjalani pandemi ini di keluarga, anak-anak dikembalikan kepada orang tuanya. Memang fitrahnya orang tua itu adalah sebagai akses pendidikan utama, tapi juga sekolah juga tidak bisa abai dalam hal ini. Artinya misalnya nih, salah satu contoh yang paling sederhana gitu ya, keluhan yang sering saya terima adalah kenapa ya Bapak Ibu guru itu ketika mengajar pertemuan pertama itu langsung memberikan tugas gitu ya. Seolah-olah pembelajaran itu adalah ketika anak-anak bisa mengerjakan tugas, bisa mengumpulkan tugas, tidak mempersiapkan anak. Bisa nggak anak-anak hari ini, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah mereka sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Gitu ya. Iya. Kita tahu bahwa di Ngadirojo itu kan juga anak-anaknya bukan anak-anak yang semangatnya ke nilai akademis, itu bukan yang seperti itu. Ada memang yang seperti itu, tapi tidak bisa dihitung lah dengan jari gitu ya. Mereka itu kebutuhannya adalah untuk bekerja. Otomatis dengan kondisi pandemi seperti ini mereka pasti nyambi. Dan saya tahu anak itu nyambi kerja gitu ya. Bu, sebentar nggih, saya baru buka materinya Ibu habis maghrib karena saya pulang kerja jam 5 gitu ya. Saya mencoba memahami apa yang mereka katakan. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Saya masih bisa kasih waktu lah seminggu untuk mereka mempelajari. Kalau kalian ada kesulitan, diskusi ya gitu ya. Nggih Bu gitu. Jadi ada fase-fase di mana kita harus bisa mentolerir lah gitu ya kesulitan-kesulitan mereka. Jadi seorang guru juga nggak bisa ngasih tugas di pertemuan pertama tanpa penjelasan. Anak-anak hari ini coba pelajari halaman sekian sampai sekian. Ada juga yang guru seperti itu pun ada. Bahkan ada juga yang langsung memberikan anak-anak dikasih materi, kemudian anak-anak merangkum gitu. Wah, enak banget ya kayak gitu ya. Kayaknya anak-anak itu harus bekerja keras gitu ya. Kasihan juga, saya mencoba memahami dari sisi anak-anak. Saya kalau dikasih seperti itu, saya juga nggak mau gitu ya. Kalaupun misalnya contoh ya, kalau anak yang sekolah dasar gitu ya, saya merasakan sebagai orang tua dari anak yang masih sekolah dasar, kalaupun misalnya tidak bisa menyampaikan materi secara baik, saya pikir bahwa lebih baik guru memberikan silabusnya atau rencana pembelajaran gurunya seperti apa, sehingga nanti orang tua bisa menyampaikan gitu ya. Tapi kondisi itu juga tidak bisa disamaratakan, karena kan orang tua siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang kerja dari pagi sampai sore gitu ya. Tapi itu memang harus dikomunikasikan. Sehingga komunikasi itu harus berjalan lancar antara orang tua, siswa, dan guru. Jadi pandemi ini efeknya bukan hanya pada guru dan siswa, tapi juga orang tua. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan pembelajaran yang diberikan ke anaknya sudah terlihat stres, coba komunikasi, orang tuanya komunikasi ke gurunya. Jangan grundel di belakang gitu ya. Karena waktu itu saya juga menerima curhatan salah satu orang tua dari teman anak saya gitu ya, japri ke saya gitu. Kalau saya rasa kalau misalnya pun menyampaikan ke saya, tidak akan pernah bisa kita dapat solusinya. Ayo coba kita bicara dengan Bapak Ibu gurunya, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan anak-anak kita gitu ya. Seperti apa? Kalau misalnya orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore, bisa tidak kalau misalnya sekolahnya melayani pembelajaran online melalui Zoom ataupun video call, bisa tidak anak-anak ini video call-nya sore. Jadi dikomunikasikan gitu loh kalau misalnya ada kesulitan. Dan para guru juga harus bisa mentolerir gitu ya kondisi-kondisi siswa gitu ya. Jangan hanya mengejar ketuntasan standar kurikulumnya. Kelas 1, apalagi kita kalau mungkin Masnya apakah punya anak SD? Anak SD sekarang ini kan bukunya tematik nggih. Kelas aja tematiknya 1 sampai 8, kelas 4 tematik 1 sampai 9.
saya membayangkan pada saat kita dulu zaman dulu sekolah itu kita kelas 1 masih diajarin Mm-mm. ini, budi, BUDI, hanya baru seperti itu. Tapi anak kelas 1 sekarang sudah berbeda. Mereka sudah ibaratnya diberikan sebuah makanan dalam sebuah piring, di situ ada nasi, di situ ada singkong, di situ ada sayur, di situ ada sambal, tempe, ikan, buah-buahan yang harus dimakan dalam satu kali kesempatan gitu, dan itu otomatis akan berat gitu ya. Jadi para guru juga harus memperhatikan psikologi siswa seperti itu, dan orang tua juga harus terus memantau gitu ya, bahwa sekarang kondisinya sudah berbeda. Memang orang tua berat ya sekarang tanggungannya, kalau misalnya dia bukan penerima gaji tetap setiap bulan, pasti Iya. dia harus memikirkan Kuota. sekarang kuota gitu ya, sedangkan bisnis juga belum tentu lancar gitu Iya, iya, ya, iya. apalagi 36 juta UMKM yang ada di Indonesia ini hancur gitu ya, Iya, iya, iya. otomatis kan kondisi pasti akan sudah berbeda, mana yang keluarga itu akan prioritaskan, apapun kejadian itu gitu ya. Dan kita nggak akan pernah tahu pandemi ini akan berakhirnya kapan seperti itu, sehingga sudah harus siap nih gitu. Jadi ketika saya berkaca dengan negara-negara yang tertekan dari dulu, ternyata sekarang lebih struggle. Sekarang ini saatnya adalah kita yang dikasih musibah yang luar biasa sama Allah, menghadapi banyak sisi ya, kehidupan yang banyak sisi ya, yang jatuh bangun lah seperti itu. Maka kita harus siap dalam segala hal gitu ya. Sekarang bukan tentang siapa yang paling pintar gitu ya, tentang siapa yang paling punya uang. Karena orang yang punya uang pun ketika udah dikasih COVID gitu ya, udah lemes, kemudian kemudian meninggal gitu ya. Orang tuanya, saya juga kemarin teman saya di salah satu sekolah, orang tuanya bapak ibunya meninggal gitu ya, sudah punya simpanan warisan gitu ya, mendadak karena kena COVID, akhirnya anaknya hidupnya tanpa orang tua seperti itu. Artinya bukan siapa yang paling banyak hartanya, tapi siapa yang paling kuat bertahan dengan kondisi seperti ini gitu ya. Psikologisnya juga harus kuat, dan anak-anak juga tidak bisa harus ketika ini yang menjadi banyak juga keluhan. Anak-anak, bukannya kemarin kalian sudah dikasih kuota sama pemerintah gitu ya, ternyata sama anak-anak dimanfaatkan untuk mengakses hal-hal lain gitu ya. Game dibuat mengakses game gitu. Kemudian mungkin tidak semua bisa untuk kita beri masukan gitu ya, karena ada anak-anak yang emang udah kayak pikirannya jutek gitu ya. Tapi saya pingin gitu ya menegur kalian anak-anak bahwa kita nggak akan pernah tahu pandemi ini akan berakhir kapan. Jadi tolonglah gitu ya, sekarang sudah bukan saatnya lagi untuk bersenang-senang gitu ya. Kalian akan dilihat di masa depan itu adalah kalian yang kuat gitu ya, kalian yang struggle, kalian yang mau berjuang. Kalaupun memang tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik saat ini, cobalah kalian belajar dari sisi kehidupan yang lain. Kemudian cobalah mengambil hikmah yang besar dari pandemi ini gitu ya. Kalian bisa di rumah, kalian bisa bertemu dengan keluarga, dengan ibu bapak kalian. Cobalah, selama ini kalian sibuk dengan sekolah pagi sampai sore. Sekarang ketika berada di rumah pembelajaran, cobalah untuk lebih dekat dengan orang tua, karena sekarang kan kedekatan anak dengan orang tua kan juga semakin renggang ya, apalagi orang tua sekarang itu kan saking sibuknya kadang kurang memperhatikan anak. Kemudian banyak kemudahan yang sudah diterima anak. Kalau anaknya nggak ngerti pelajaran, lesin aja gitu kan ya, atau panggil guru les ke rumah gitu ya. Nah sekarang kan tidak semudah itu untuk mengeleskan anak gitu ya. Kemudian kursus ini dan kursus itu. Nah sekarang hikmahnya adalah seperti Allah itu kayak membuka semua gitu, yang dulu-dulunya tidak terlihat gitu. Dan kalau misalnya kita bisa ambil kontemplasinya itu, ada makhluk Tuhan yang lain yang bersyukur dengan kejadian pandemi ini. Coba kita bayangkan, dulu kita begitu bising ya, lalu lintas itu begitu bising luar biasanya gitu ya. Kemudian kita sering selfie kita tahu ya bahwa Bali itu adalah salah satu tempat yang luar biasa padat tempat wisatanya. Kemudian sekarang itu kura-kura di Pulau Bali itu merasakan hidup yang enak. Kenapa? Mereka bisa bertelur dengan nyaman karena sudah nggak ada lagi pengunjung yang mengganggu mereka. Kemudian di daerah Skandinavia
di daerah Skandinavia, kalau kita lihat bahwa penguin-penguin itu sudah berani ke pinggir kota untuk apa namanya jalan-jalan. Kalau dulu kan pantai dipenuhi oleh para wisatawan gitu. Kemudian kita lihat paus-paus yang berenang di laut itu dulu kan bersembunyi ya, karena begitu bisingnya laut ini dengan apa namanya itu kapal pesiar, sedangkan mereka sekarang bisa berenang ke pinggir kota. Artinya apa? Bahwa pandemi ini sebenarnya adalah kita bisa membaca hikmah-hikmah apa sih yang sudah terjadi gitu. Jadi tidak hanya terfokus, aduh anakku uh, kayak merasa apa ya, anakku udah stres nih, anakku udah begini nih, aku juga udah stres nih mendidik anak. Jadi jangan fokus ke itu gitu Jo. Bolehlah fokus ke itu. Ada di suatu sisi pasti orang tua itu jenuh ya, tapi cobalah kita coba diam gitu ya. Kita coba berpikir ketika udah nggak bisa permasalahan ini untuk terpecahkan gitu ya. Diskusinya sama siapa sih gitu ya. Diskusi yang memang menemukan ada sebuah ketenangan gitu, dan kita bisa memahami pesan dari musibah yang sudah Allah kasih gitu. Jadi kemana-mana ini ngomongnya Mas. Luar biasa ya, ini banyak sekali ini berbaginya. Ya, jadi pada intinya ini sekarang kita saatnya untuk struggle ya, berjuang. Iya. Ya, ini Bu, saya jadi tertarik kembali ke masalah pendidikan. Ada beberapa orang yang mengkhawatirkan dampak dari pandemi yang berkepanjangan ini muncul lost generation atau bahasa yang lainnya yang lebih sederhana itu sekarang itu angkatan COVID gitu, angkatan COVID dengan anak-anaknya itu sehingga mungkin beda sama angkatan yang dahulu sebelum COVID. Itu bagaimana Bu menurut panjenengan? Apa jenenge? Ya. Lost generation itu. LC lulusan corona gitu ya. Oh ya lulusan corona lah bahasanya kayak gitu. Oke. Apa ya namanya? Sebenarnya juga rasanya kok saya kurang sek juga ya. Kalau dari sisi saya nggih. Iya. Ini jenengan saja. Saya khawatir ibu-ibu pada protes ke saya karena kalau saya orangnya tipenya sesempit apapun gitu ya kondisi, karena memang udah sering merasakan bagaimana sih susahnya gitu ya. Sesempit apapun kondisi, saya coba gitu ya mengambil hikmah dari kehidupan ini. Kalau yang namanya lost generation, bukankah sebenarnya sejak sebelum pandemi anak-anak ini sebenarnya sudah mengalami lost generation, dan hanya baru ketika pandemi ini terjadi itu akhirnya terbuka semuanya. Iya. Kita dulu sebelum pandemi, saya coba tanya ke para orang tua, anak ibu udah pegang HP sendiri sejak umur berapa gitu ya. Anak-anak sekarang itu SD, kelas 1, bahkan TK udah terbiasa untuk diberikan HP. Sehingga mereka ketika pandemi ini malah semakin luar biasa seperti itu ya. Itu yang harus sebenarnya kita koreksi gitu ya. Bagaimana peran kita sebagai orang tua di rumah ketika bermudah-mudah untuk memberikan teknologi ke anak-anak gitu ya. Iya. Nah, sehingga akhirnya sekarang kelihatan gitu ya. Kelihatan malah semakin enak aja anak-anak ketika ngerjakan tugas paling cuma setengah jam selesai, sisanya berjam-jam sampai sore betah di depan HP gitu ya. Itu artinya kan sebenarnya ketika memberikan fasilitas ke anak, ini koreksi juga bagi kita orang tua gitu. Saya juga nggak mau menyalahkan guru, saya juga sebenarnya nggak mau menyalahkan orang tua, tapi itu juga bisa koreksi untuk diri saya sendiri bahwasannya seharusnya fasilitas HP itu statusnya adalah pinjaman bukan berian gitu, karena efeknya nanti bisa jangka panjang seperti itu. Berarti tidak ada ya, jadi lost generation tadi ya sebenarnya ya, yang dikhawatirkan banyak orang gitu. Mungkin adanya karena mereka mengalami kejenuhan dalam pendidikan yang sekarang ini. Kejenuhannya itu ya bisa disebabkan karena memang ada beberapa guru yang mengkondisikan pembelajaran itu sangat membosankan. Termasuk saya juga merasa anak-anak bosan nggak ya kalau saya beri materi seperti ini gitu ya. Kemudian pernah akhirnya saya mikir gimana ya kalau misalnya saya ketemu sama anak-anak, saya ajak mereka ke pantai, saya ajak mereka ke pelabuhan. Dulu pernah seperti itu. Kemarin sebelum Desember itu saya coba bawa anak-anak siswa saya ya. Saya coba bawa anak-anak itu ke pelabuhan, karena saya kan guru produktif perikanan, sehingga saya coba bawa anak-anak itu ke pelabuhan gitu ya. Saya coba beri sisi pelajaran lain gitu ya, yang memang itu nggak ada di kurikulum, tapi saya coba beri supaya mereka tidak ada kejenuhan. Dan itu juga nggak menjamin bahwa mereka nggak akan jenuh, pasti mereka akan jenuh gitu ya. Sehingga untuk
mengatasi itu, saya tidak tahu berapa persen sih sebenarnya lost generation yang sudah terjadi di siswa kita di Indonesia ini gitu ya. Nah, mungkin kita paling tidak bisa meminimalisir kalaupun itu ada gitu ya. Sebagai orang tua harusnya seperti apa gitu ya. Sebagai guru harusnya juga seperti apa. Dan sebagai siswa juga, siswa itu juga harusnya jangan hanya pingin menerima yang terbaik dari gurunya. Kalian juga harus bisa melakukan yang luar biasa gitu loh. Rasanya rugi banget gitu ya kalau misalnya siswa itu cuman hanya terkungkung dengan tugas-tugas harian itu. Apa kalian tuh nggak bosen? Saya juga merasa seperti itu. Kalian Iya, itu bosen loh kalau misalnya kerjaan harian cuman mengerjakan tugas dari bapak ibu guru gitu ya. iya, iya. Akhirnya harusnya apa yang harus dilakukan? Maka orang tua harus memberikan life skill lain gitu ya. Kan kebanyakan orang tua ketika anaknya mengeluh, iyo gurune ngakain tugas oke men seperti itu. Harusnya redamlah emosi anak-anak itu ya. Kita sebagai orang Iya, tua ini kan sebagai peredam ya, jangan malah ngompori anak-anak iya, gitu loh. iya. Meskipun kita juga merasa ya kok gurunya seperti itu, tapi berusahalah kita di rumah ini sebagai peredam gitu. Ya apa yang harus kita lakukan? Coba ala aja anak-anak itu ke alam gitu ya, ajak anak-anak ke alam, kemudian dengan tadabur alam yang seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana di Skandinavia, bagaimana di Namibia, di daerah Afrika lainnya menghadapi pandemi seperti ini. Hikmah apa sih gitu? Bahwa kita hidup itu bukan hanya sekedar untuk dapat nilai matematika yang bagus gitu ya. Bukan hanya untuk mendapatkan mengejar cita-cita yang Betul, nilai betul. sainsnya bagus, itu enggak, bukan itu gitu ya. Nah itu, jadi harus ada sinergi gitu ya. Kalaupun misalnya terjadi lost generation seperti itu, kemalasan anak. Jadi jangan menyalahkan siswanya saja, ini siswanya malas gitu, tapi orang tuanya tidak punya peran apa-apa, kemudian menyalahkan sekolahnya, menyalahkan gurunya. Guru itu juga berat gitu ya. Iya, iya, iya. Bayangin kalau gurunya itu juga punya punya kesibukan lain gitu ya. Tidak hanya mengurusi kendala yang terjadi pembelajaran daring selama ini, tapi dia juga menghadapi anaknya juga yang sedang yang sedang pembelajaran daring. Belum Betul. lagi saya juga mendengar curhatan dari seorang teman yang mengalami permasalahan dengan suaminya karena suaminya harus work from home sehingga sering bertengkar dengan suaminya karena selama ini kan biasanya suami istri itu sama-sama sibuk di luar, ketemu di rumah capek tidur, akhirnya tidak ada konflik. Tapi pandemi ini tuh seperti merubah semuanya gitu ya. Suami istri ketemu, kemudian ada sesuatu yang tidak cocok, kemudian cekcok gitu ya, akhirnya berpengaruh ke anak. Jadi ayolah sama-sama gitu ya, kerahkan kemampuan kita sebagai orang tua, kemampuan guru yang kalau bisa tolerirlah anak, tapi juga berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa lakukan sebagai seorang guru. Dan siswa juga harus luar biasa semangatnya, nggak cuman bisa nerima gitu ya pelajaran dari bapak ibu guru. Kalian juga harus kreatif melakukan hal yang lain gitu. Intinya tadi saya tangkap ini luar biasa ya, sinergi peran untuk mendidik itu yang salah satunya penting di masa pandemi ini. Seperti itu ya Bu ya. Salah satunya yang saya tangkap Sinergi tadi. peran dan komunikasi yang harus dibangun ya. Komunikasi. Sekolah, sama anak dan orang tua itu sendiri. Siap Bu Elia, matur nuwun. Ini saya jadi kepikiran kalau misalnya seperti ini terus, ini bagaimana nih ke depan harapannya, terutama untuk pemerintah. Saya sebenarnya ingin dari sisi Bu Elia, harapan untuk pemerintah ketika nuansanya masih seperti ini terus ya. Memang ada wacana pembelajaran tatap muka terbatas, tapi kan itu juga belum terlaksana. Mungkin bisa disampaikan Bu, ini sebagai guru, terus bagaimana, apakah pemerintah perlu menyiapkan hal-hal ke depan ketika masih pandemi seperti ini? Saya mencoba mengambil contoh dari negara luar ya, yang akhirnya meskipun pandeminya agak meningkat, memang berani untuk membuka sekolah gitu ya. Monggo saja, silahkan untuk dipersiapkan. Tapi yang harus diingat bahwa itu tadi ya, ketika diizinkan sekolah bukan berarti kita sedang tidak baik-baik saja ya. Kemudian ketika diizinkan sekolah bukan berarti kemudian permasalahan lost generation yang tadi Mas Dwi ungkapkan akan sudah nggak bakalan lost generation lagi gitu ya, anak-anak bakalan kembali seperti itu. Tidak, saya yakin tidak akan gitu ya, karena pandemi ini kan masih terjadi dan permasalahan itu negara maju pun akan mengalami gitu ya.
Artinya bahwa oke, monggo sekolah dimulai saja, tapi kita juga harus komitmen dong, jaga prokes. Jangan sampai nakes-nakes kita semakin kelelahan gitu ya. Karena nanti khawatirnya malah nanti timbul gelombang kesekian yang akhirnya nggak Iya, selesai-selesai iya, gitu iya. ya. Jadi kalaupun misalnya sekolah mau dibuka, monggo ini kan sudah diizinkan ya kalau nggak salah 50% untuk yang Betul. level 3, silahkan untuk dibuka, tapi tolong anak-anak juga jangan abai. Mm-mm. Saya tahu ketika kemarin sempat diberlakukan sekolah tatap muka terbatas, jangankan siswa itu masih buka ya masker ditaruh di dagu, dan bapak Iya, ibu guru juga tidak bisa memungkiri ketika ketemu di ruang guru ngobrol juga ya iya, iya, iya. terbuka seperti itu. Ayolah sama-sama gitu ya, bapak ibu guru dan siswa juga sama-sama lah kita saling menjaga. Kita kan nggak pernah tahu ya bapak ibu guru kalau ada yang punya komorbid dan Iya, sebagainya. betul. Kalau anak-anak usia produktif ini kan kondisinya masih bagus ya, secara fisik rata-rata bagus lah ya karena mereka tidak punya penyakit gitu ya, tapi kan gurunya kan nggak tahu. Nah kemudian kalau misalnya nanti sekolah ini dibuka, Kemdikbud itu kan mengeluarkan juga peraturan bahwasanya boleh dibuka, tapi tapi kan tetap harus ada persetujuan dari orang tua. Betul. Jadi ketika sekolah itu dibuka, kemudian kadang kan kemarin ada polling ya, bagaimana apakah orang tua setuju atau tidak. Kemudian data yang paling banyak setuju gitu kan ya. Misalnya 80% apa 70% orang tua setuju untuk dibuka, mungkin karena udah jenuh orang tuanya gitu ya. Monggo dibuka, tapi juga kita nggak bisa mengesampingkan 20% yang tidak setuju karena mereka tetap ingin anaknya di rumah. Untuk yang anaknya tetap ingin belajar di rumah, mohon untuk tetap disetujui saja gitu. Biarkan kalau misalnya orang tuanya siap ya enggak masalah gitu ya. Dan jangan istilahnya kayak dianaktirikan ya. Apa ya Mas istilahnya? Kalau misalnya ada orang tua yang siap anaknya tetap pembelajaran daring, tapi ada juga yang misalnya di sekolah, ya monggo, tolong sekolah juga siap menghadapi. Dua-duanya difasilitasi lah, gitu ya. Ya, dua-duanya difasilitasi. Yang daring dipersilahkan, yang ke sekolah juga dipersilahkan. Jangan sampai ada diistilahkan anak emas, penilaian tetap harus sama. Yang daring kalau misalnya nilainya 100 untuk nilai betul semua, yang di sekolah juga tetap sama-sama 100 gitu loh. Karena kan setiap keluarga punya prinsip yang berbeda-beda ya. Ada yang memang keluarganya siap akan mendampingi anak-anaknya di rumah, tapi tentu pasti dengan rencana pembelajaran yang diberikan oleh sekolah gitu. Siap ya. Matur nuwun Bu, ininya luar biasa ini tadi inspirasinya. Jadi intinya silahkan, tetapi tadi kita harus komitmen menjaga prokes kalau memang dibuka gitu ya Bu. Kemudian yang kedua tadi juga kita harus jangan pilih kasih ya. Semuanya harus, misalnya ada yang daring ya daring silahkan, buka silahkan. Jadi pemerintah memfasilitasi itu. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Oke Bu Elia, luar biasa, sudah tak terasa sudah hampir 1 jam ternyata obrolan kita, dan sudah banyak yang menyimak juga sebenarnya. Banyak yang nanya juga, ini tadi termasuk ini Pak Gunawan Pacitanese ya. Ada hikmah bahwa makhluk lain yang justru bersyukur dengan adanya wabah COVID ini. Ya, salam Komnas Dik. Oh iya. Mungkin sekaligus disampaikan Bu, ini harapan sebagai guru dan orang tua ini sekaligus sebagai penutup ya, sebelum nanti mungkin sesi tanya jawab, barangkali ada yang nanya. Harapan dari Bu Elia sendiri seperti apa sih ke depan melihat kondisi seperti ini? Dan saya ingin menyampaikan kalau di Eropa ternyata juga sudah mulai mulai buka-bukaan ya. Kalau saya lihat misalnya kemarin Euro sudah banyak yang nonton ke lapangan, banyak berkerumun. Kemudian juga liga-liga ini yang dari aspek olahraga ya mungkin ya. Dan mungkin di banyak negara. Nah ini kan di Indonesia juga cemburu juga, ini pengen kayak gitu. Mungkin bisa disampaikan Bu ini sekaligus sebagai closing statementnya Ibu Elia. Kalau Juli kemarin kayaknya naik lagi ya, kayaknya yang di Eropa itu kalau nggak salah. Iya, naik tapi tetap jalan karena vaksinasi di sana besar ininya prosentasenya. Kayaknya saya dengar-dengar seperti itu. Persentase vaksinnya besar dan mereka ketika ada peraturan seperti itu mereka akan taat gitu ya. Kalau misalnya kayak di Jepang itu kan
mereka memang taat banget ya, Mm-mm. karena aturan pemerintah itu seperti kayak aturan agama ya kalau di negara Jepang. Jadi tolonglah, karena kendalanya adalah di negara kita ada beberapa yang percaya bahwa ini, saya nggak membahas, ada yang percaya bahwa ini COVID ini adalah konspirasi, ada yang percaya bahwa ini dengan berita Mm. hoax-hoax yang lainnya Iya. gitu ya. Apapun itu gitu ya, uh, ini sebenarnya bukan tentang bagaimana kita bisa kuat dengan tentang bisa kita apa namanya tetap hidup di era pandemi, tapi tentang bagaimana sih kita memaknai kehidupan ini. Ayo loh bersinergi gitu loh. Kita sebagai orang tua menjalankan perannya secara maksimal, sekolah juga bisa, kemudian anak-anak juga ayolah anak-anak lebih kuat lagi gitu ya menghadapi seperti ini gitu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pandemi ini tidak ada satu solusi yang manjur untuk langsung coba deh kalau misalnya sekarang PCR apakah bisa kalau misalnya semua siswa di PCR gitu, kita kan punya permasalahan ya keuangan negara kita seperti ini bahwa tidak bisa seperti itu. Yang PCR pun juga tetap juga mengalami ketika apa kayak kemarin ya di mana Olimpiade itu kan Mm-mm. ketika akan mengadakan Olimpiade kan semua di PCR, tapi ternyata ketika Olimpiade kemarin kan Jepang malah naik lagi Betul, ya. betul. Yeah. Padahal mereka apa sih ketatnya Jepang itu gitu ya, taat peraturannya seperti apa tapi malah naik lagi. Jadi sebenarnya pandemi ini bukan tentang masalah bagaimana kita apa namanya bisa menghindarkan pandemi, tapi tentang bagaimana kita mempelajari hikmah apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat dari pandemi ini. Gitu. Rugi kayaknya kalau misalnya nanti ujian yang Allah kasih lewat pandemi ini ternyata kita tidak bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Ternyata kita hanya udah capek-capek, aku wes kesel, anakku ngene, terus anakku udah mulai bosen, rugi kayaknya kalau cuman itu aja yang kita bisa dapat dari pandemi ini. Kemudian kita cuman bisa sebagai pengkritik pemerintah itu kerjanya nggak becus, pemerintah itu begini-begini, rugi kayak kalau misalnya kita hanya bisa menyalahkan orang lain tapi tidak bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita gitu. Seperti itu sih. Oke, luar Jadi biasa ya. lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, maksimalkan ikhtiar, tapi apa namanya prokes juga tetap kita jaga gitu ya. Yeah. Seperti itu. Siap Bu Elia, ini satu pertanyaan terakhir nih mumpung sekalian bisa disampaikan kembali ke terkait persoalan pembelajaran jarak jauh. Ini ada yang nanya Mbak Bu Purwati Haris, bagaimana memotivasi siswa untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran selama PJJ? Mungkin bisa disampaikan, Bu. Ya, terima kasih Bu Pur. Ini sebenarnya dari SMK 1 ya. Oh iya. Yang pertama adalah kita harus optimis ya, menunjukkan kita sebagai orang tua. Kalau misalnya itu untuk anak-anak kita, bahwa kita tunjukkan keoptimisan kita sebagai orang tua, kalian bisa loh anak-anak, berikan pujian ke anak-anak gitu ya. Khususnya kalau misalnya itu adalah anak-anak kita di rumah gitu ya. Ketika mereka melakukan kebaikan satu hal, puji mereka dengan pujian yang tidak biasa, dengan pujian yang tidak seperti biasanya. Harus dilambungkan hatinya untuk menimbulkan semangat. Kemudian kalau misalnya untuk siswa, coba latihan sedikit apa ya namanya standar kesempurnaan yang ingin kita bangun untuk siswa kita. Ketika mereka standar kita yang biasanya ketika offline itu 100 gitu ya, turunkanlah sedikit gitu ya. Mereka juga berjuang cukup luar biasa dalam hal ini. Kalau misalnya biasanya 100, tolong turunkanlah 80 dulu lah. Dan ketika mereka hanya mendapat 60, tolong apresiasi mereka gitu ya. Kemudian bangun kepercayaan diri mereka. Ayo nak, kamu bisa gitu ya. Kemudian jalin komunikasi juga dengan orang tuanya. Kamu udah hebat loh sebenarnya, sudah bisa melakukan ini. Kamu sudah berusaha mengerjakan tugas. Misalnya tugasnya 10, mereka hanya mampu mengerjakan 4. Coba bangun lagi gitu ya semangatnya untuk menghargai keempat tugasnya itu. Artinya terima apa dulu yang sudah mereka lakukan gitu ya. Kemudian tolerir. Jangan apa ya namanya batas penilaian kita ke mereka itu pengennya sesuai standar yang kita inginkan gitu ya, karena kondisinya udah nggak sempurna lagi. Kemudian buat juga situasi belajar dengan hal lain gitu ya, nggak cuman misalnya dengan anak-anak kita biasanya belajarnya di meja, tapi coba mereka ajak mereka keluar, meskipun
keluarnya cuma di dalam mobil, keliling alun-alun tapi nggak turun, ya cobalah di dalam mobil itu yang 5-10 menit dikasih pesan-pesan atau wejangan kehidupan. Bagaimana sih ada makhluk-makhluk lain yang bersyukur dengan pandemi ini? Lo lihat deh, itu mama punya uang. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya bahwa kalian hidup bukan dari mama gitu ya. Kalian hidup bukan dari ayah, tapi kalian hidup dari Allah. Jadi kalau misalnya pandemi ini menyebabkan mama sama ayah meninggal, jujur saya sering katakan itu ke anak-anak. Mama meninggal, ayah meninggal. Jadi ketika mendengar nih innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, di masjid kan sering ada suara seperti itu ya. Tuh lihat ada yang meninggal lagi. Jadi bukan menjadi sebuah momok buat anak-anak. Saya ingin mereka siap sejak dini apa yang akan mereka lakukan jika suatu saat nanti mama dan ayahnya tidak ada. Jadi mereka harus sudah siap seperti itu. Jadi pesan-pesan kehidupan yang harus sering kita bangun ke mereka. Bukan hanya pembelajaran, itu lo pelajaran matematika begini. Sekarang saatnya seperti itu. Insya Allah kalau cuman untuk sains dan sebagainya itu sebenarnya bisa dipelajari secara bertahap. Tapi bagaimana mereka bisa struggle terhadap kehidupan itu yang lebih utama. Seperti itu. Siap. Seperti itu sih singkatnya. Oke, terima kasih atas responnya, jawabannya luar biasa. Ini juga ada kayaknya siswa ini, Mbak Ika Putri. Boleh curhat Bu, saya sampai stres dan harus konseling ke psikolog karena tuntutan PJJ kemarin. Tapi alhamdulillah bisa melewati semuanya dan lulus walau nilai US ujian sekolah kurang memuaskan. Ya, ini atas salah satu siswa yang ikut curhat Bu ya. Matur nuwun Mbak Ika Putri 17 atas curhat. Ini curhat ya, nggak nanya kayaknya. Ini sampai ada yang sampai konseling Bu ternyata saking stresnya. Nggak apa-apa. Ada suatu sisi di mana manusia itu kan tidak bisa memecahkan kegundahan hatinya sendiri, ya, sehingga membutuhkan pihak lain untuk mendengarkan permasalahannya. Tapi saya lihat Mbak Ika Putri ini sudah luar biasa loh. Sekarang dia menjadi duta, apa ya itu saya lihat di Instagramnya Mbak Putri. Ketika kita mendapatkan nilai kurang memuaskan, itu kan masih menurut pendapat Mbak Putri, ketika secara nilai IPK-nya kurang bagus, tapi di life skill lainnya Mbak Putri bagus, artinya Mbak Putri sudah berusaha untuk struggle menghadapi kondisi di masa pandemi. Jadi berusaha untuk self acceptance, terima apa yang sudah diri kita lakukan gitu loh. Kita loh udah melakukan hal yang terbaik. Kita bukan bagian dari orang-orang yang putus asa dalam hal ini. Jadi terima gitu loh. Lakukan saja yang terbaik apa yang sudah bisa kita lakukan gitu ya. Siap ya. Apa yang sudah bisa kita lakukan. Siap, luar biasa ini 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol penuh inspirasi, alhamdulillah ya, dan banyak sekali pembelajaran yang ini tadi berapa SKS ya Bu kalau misalnya kuliah luar biasa, ini 3 SKS ya. Tapi yang jelas pandemi ini mengajarkan banyak hal Bu. Mungkin sekaligus ini sebagai penutup Bu, 1 menit penyampaian motivasi, pesan motivasi 1 menit sebelum nanti kita akhiri bersama-sama, udah mau maghrib, monggo. 1 menit atau 1-2 menit lah ya. Terakhir. Anak-anakku dan teman-teman, para orang tua, wali siswa dan para guru juga, teman-teman saya semuanya, there is one no single solution for pandemic. So kita harus tetap kuat gitu ya. Berusahalah untuk memaknai hikmah dari pandemi ini semua. Kita bisa kok melewati ini semua. Suatu saat kita akan mengambil hikmah yang luar biasa daripada kehidupan ini. Tetap struggle ya semuanya. Iya. Terima kasih Bu Elia atas motivasi yang luar biasa. Sehat selalu kepada Bu Elia dan seluruh guru-guru yang terus mengajarkan anak-anak menjadi generasi terbaik bangsa. Sekian podcast virtual live IG ini juga nanti insya Allah tidak akan berhenti di sini Bu. Nanti akan kita tayangkan di YouTube biar banyak yang semakin terinspirasi dengan banyak hal tadi yang sudah disampaikan Bu Elia terkait pandemi dan bagaimana kita menyikapinya seperti itu. Saya kira itu karena sudah sore dan menjelang maghrib. Mungkin Bu Elia terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk pacitanku. Semoga sehat selalu. Kita akhiri podcast virtual kita pada sore kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.